Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Fauzia dengan NIM 20060283 Prodi PGST. Di sini saya akan mempresentasikan yang telah saya kerjakan, yaitu UAS PAI. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama yaitu, sebagai bagian dari pengurus masjid, Anda diminta membuat sebuah rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria berikut. 1. Religius, spiritual, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Yang kedua, sehat rohani dan jasmani, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah. Terus yang ketiga, cerdas emosional dan intelektual dan spiritual, apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang keempat, sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya, di sini juga ada identifikasi masalah utama. Yang pertama, masjid hanya aktif saat sholat wajib dan Jumat. Yang kedua, minim kegiatan pembinaan pemuda. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Yang keempat, belum ada program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi umat. Yang kelima, pemuda lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi daripada masjid. Jawaban soal yang pertama, religius spiritual, yaitu jawabannya adalah programnya. Yang pertama, kajian rutin, tematik, akhlak, keluarga, pemuda, fikih, ibadah. Yang kedua, gerakan subuh berjamaah dan kultum. Dan yang ketiga, mentoring Al-Quran, tahsin, dan tahfiz. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kesadaran spiritual dan kedekatan jamaah dengan masjid, membiasakan ibadah berjamaah. Yang ketiga, membentuk karakter religius masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu sehat rohani dan jasmani. Programnya yaitu yang pertama, senam sehat dan jalan santai jamaah. Yang kedua, layanan cek kesehatan gratis kerjasama puskesmas. Yang ketiga, konseling rohani dan keluarga islami. Dampak positifnya yaitu jamaah lebih peduli kesehatan fisik dan mental, masjid menjadi pusat layanan umat. Yang ketiga, mengurangi stres dan problem keluarga. Selanjutnya, yang pertama yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Jawaban soal yang kedua yaitu yang pertama, prinsip pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama, mu'alim mengajarkan ilmu dengan hikmah dan kesabaran. Yang kedua, murabi membina akhlak dan kepribadian siswa. Yang ketiga, muzakir memberi nasihat dengan kelembutan. Yang keempat, mursyid membimbing dan menjadi teladan. Prinsip utamanya yaitu lemah lembut dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang kedua, keteladanan uswah hasanah. Yang ketiga, kasih sayang dan empati. Terus yang kedua yaitu strategi praktis meningkatkan hubungan emosional. Yang pertama, pendekatan personal, yaitu ada menyapa siswa dengan nama. Yang kedua, mendengarkan keluhan dan pendapat siswa. Yang kedua, komunikasi empatik. Yang pertama yaitu mengurangi nada keras. Yang kedua, memberi apresiasi atas usaha siswa. Yang ketiga, membangun keakraban, yaitu diskusi santai bernuansa islami. Dan selanjutnya, kegiatan refleksi dan muhasabah bersama. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran islami yang kondusif. Yang pertama ada diskusi kelompok berbasis studi kasus islami. Lalu yang kedua, role play kisah nabi dan sahabat. Yang ketiga, tanya jawab terbuka tanpa intimidasi. Lalu yang keempat, ice breaking islami nasyid kisah hikmah. Lalu di sini ada dampaknya yaitu siswa berani bertanya dan berpikir kritis, suasana kelas lebih menyenangkan, terbentuk akhlak mulia dan sikap toleran. Lalu soal yang ketiga yaitu apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam.
Jawaban soal yang ketiga yaitu yang pertama Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam mengajarkan kasih sayang, keadilan, toleransi, dan perdamaian bagi semua makhluk tanpa diskriminasi. Lalu yang selanjutnya, ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah berprinsip yang pertama keadilan, yang kedua kejujuran, yang ketiga larangan riba, goror, dan masir. Dan yang keempat, mengutamakan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah, bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenangan hidup. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.